Dia pun ngomong sambil berkata, "Bada kemana gelis tengah malam kieu?" Hai semua, terima kasih sudah klik video ini. Hari ini aku bakalan share buat kalian cerita horor, yaitu PKL di Polsek. Buat kalian yang baru bertemu channel ini ataupun baru bergabung di channel ini, ayo semua, jangan lupa klik tombol like, komen, juga subscribe ya Maya, untuk channel ini tetap berkembang dan mencapai 10.000 subscriber pertama. Ayo support channel terus untuk tetap berkembang. Cerita horor kali ini aku angkat dari Twitter. Ini akunnya, mengisahkan seorang wanita yang pada tahun 2012 melakukan PKL di salah satu polsek yang ada di Bandung. Disinilah banyak kejadian horor karena perempuan tersebut adalah anak indigo yang dapat melihat apa yang anak normal yang gak bisa lihat. Sebut saja nama cewek ini Arya. Dia ini berasal dari Bandung dan punya banyak pengalaman horor di tempat kerja. Tapi sayangnya Arya ini ya hanya sebatas untuk melihat saja, nggak bisa berinteraksi dengan makhluk tersebut. Atau alias dia cuma bisa mendengar tanpa bisa berinteraksi nih dengan makhluk-makhluk yang kasat mata. Awal mula Arya menjadi anak indigo itu ketika dia berumur 3 tahun pada saat ibunya meninggal. Pada malam tahlilan ke hari ketiga, pada saat itu Arya duduk nih di pojokan dinding. Ketika malam tahlilan, Arya melihat di sudut dinding itu ada sosok ibunya yang melambaikan tangan ke arah seperti ini, memanggil. Tapi di saat itu Arya cuma bisa melihat sosok tersebut tanpa bisa berinteraksi. Ketika Arya melihat sosok tersebut sangat mirip dengan ibunya. Dan Arya itu paham dengan gerakan bibir dari sosok ibunya tersebut. Nah, pada saat Arya nangkap itu gerakan bibir dari sosok yang menyerupai ibunya tersebut, sosok tersebut mengucapkan seperti gelis. Arya kan kaget lah dengan gerakan bibir seperti itu. Terus Arya notice lah ke bibinya yang bilang, Bi, itu di pojok itu ada sosok ibu. Bibinya pun respon nih, dia bilang, alah neng, gak perlu, gak usah direspon, gak usah perhatiin sosok itu, nanti dia juga hilang. Begitulah tanggapan si bibi ketika si Arya pada umur 3 tahun melihat sosok yang menyerupai ibunya itu pada malam tahlilan ketika kematian ibunya. Dan sosok hantu yang menyerupai ibunya tersebut selalu mengikuti kemanapun Arya pergi. Ya kayak dia bermain, sekolah, hantu itu tetap mengikuti kemanapun Arya pergi. Pada masih kecil, Arya ini adalah sosok yang sangat mandiri. Karena pada saat kecil ayahnya meninggalkan mereka, yaitu meninggalkan Arya dan kakaknya. Karena ayahnya ini memilih untuk menikah dengan perempuan yang lain. Saat kecil, Arya ini adalah sosok anak yang pemurung. Dikarenakan dia tuh sering nih dibully oleh teman-temannya, atau dia nih korban bullying. Ya maklumlah anak-anak, bullying yang sering dilakukan oleh teman-temannya kepada Arya adalah, ibu kamu tuh kalau mati udah jadi kuntilanak. Hihihi. Biasalah anak-anak kalau ngebully itu, ya you know lah. Cerita kali ini bukan itu yang mau kita bahas. Yang mau kita bahas adalah tempat PKL Arya yang berhantu, yang itu berada di sebuah polsek. Nama polsek, tempat, nama pelaku kita semarkan. Singkat cerita, pada tahun 2009 ketika Arya lulus SMK, Arya menjadi tenaga honorer di salah satu polsek yang ada di Jakarta. Cukup lama Arya di polsek Jakarta tersebut selama dia PKL. Mungkin ada 3 tahunan lah. Pada saat itu Arya dimutasi di salah satu polsek yang ada di Polsek Bogor. Mau nggak mau Arya memang harus mau nih. Ya paham lah, Arya kan orang mandiri. Dia nggak punya lagi ayah, maksudnya ayah mau nggak mau pengen dia lagi. Ya Arya harus mau dan rela dimutasi ke salah satu polsek yang ada di Bogor untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan akhirnya pun Arya dimutasi. Pada saat itu Arya nih masih ingat betul kalau dia tuh pas mau hari keberangkatan dia seharusnya kan naik bus antar kota B nih ke tempat tujuan. Dia malah naik bus antar kota A, sehingga pada sore itu yang harusnya sampai di sana tuh jam 10 malam, ini malah sampai ke kota tujuan tuh pada jam tengah malam, itu pada jam 12. Pas Arya sampai di terminal pada tengah malam ini, Arya kan sampai nih di terminal. Dia lihat nih di situ ada salah satu warkop yang sudah tutup. Ya dia datang lah, sambil dia datang dan duduk istirahat di situ. Lalu Luka kocek nih ambil handphonenya untuk hubungi salah satu karniser sepolsek yang mana tahu ada yang menjemput Arya di terminal. Dan untungnya pada malam itu pun ada nih salah satu anggota karniser sepolsek yang mau menjemput Arya pada malam itu. Malam itu belum ada yang janggal, tapi entah kenapa malam itu terasa sangat sepi. Tak satupun kendaraan lewat pada saat Arya menunggu jemputan dari salah satu anggota polsek yang bakalan dia PKL.
Entah kenapa terung itu sangat sepi guys, nggak ada orang satupun yang lewat. Sambil menunggu jemputan dari salah satu anggota polsek, Arya ini takut terjadi apa-apa dengan dia karena keadaan terminal itu sangat sepi. Dia sambil menunggu, Arya peluk nih tasnya dengan erat, sangat erat dia peluk. Entah kenapa pada malam itu pas dia peluk tasnya, tiba-tiba mata Arya terasa pedas, kayak ngantuk banget. Ya kok orang Sunda bilang sih dut-dutan. Ketika Arya sadar kembali, tiba-tiba persis nih di samping Arya duduk itu ada perempuan duduk juga di samping dia dengan pakaian hijau tapi sobek, dengan rambut yang panjang, cuma nampak mulutnya aja nih sambil tersenyum gini menatap ke Arya. Ya Arya kan kaget lah, dia kan tidur nih sementara tiba sampai itu ada perempuan, malah perempuan itu aneh dengan baju hijau yang robek dan juga sambil senyum begini. Siapa yang kaget coba? Dan sialnya sosok di samping Arya tersebut nggak senyum aja dia cok, dia pun ngomong sambil berkata, "Pada kemana gelis tengah malam kia?" Gitu kira-kira. Finalnya di akhir kalimat tersebut si sosok samping Arya ini dia ketawa kecicikan macam gini, "Pada kemana kiki?" Gitu cok, gitu. Itu membuat Arya tuh lemah tak bertulang, kakinya tuh bergetar dan membuat jantung tuh spot jantung gitu buk gitu, saking takutnya dengan dia dengan sosok hantu yang ada di sampingnya. Dalam ketakutan yang luar biasa, sebisa mungkin Arya baca doa ayat kursi, ayat al-fatihah semua dia baca, tapi sialnya hantu tersebut masih ada di samping Arya, kayak nggak mau pindah aja si sosok tersebut di sampingnya Arya. Semakin lama Arya berdoa, semakin besar juga, semakin kencang juga ketawa dari sosok yang di samping Arya tersebut. Kiki gitu ketawanya. Arya pun semakin kuat juga berdoa, baca doa Allahu Akbar. Arya berdoa kan, tapi si sosok tersebut nggak takut dia guys. Terus entah berapa lama Arya pejamkan mata sambil berdoa, tiba-tiba ponsel di saku Arya ini berbunyi kring gitu, berbunyi dari ponsel sakunya Arya. Dan seketika hantu itu pun hilang. Ya itu kan makin buat Arya bingung, kok hantu malah takut sama bunyi ponsel. Aneh pikir Arya pada saat itu. Waktu Arya angkat telepon, ternyata anggota yang nyebut Arya itu udah sampai di lokasi. Dan yang bikin Arya dongkol tuh, si anggota tersebut malah nungguin di Alfamart depan terminal, bukan masuk terminal. Oh kok tau gitu, mending Arya tunggu aja di Alfamart 24 jam daripada dia tunggu di situ malah diganggu setan. Ketika Arya bergegas nih mau pindah dari tempat warkop tersebut menuju ke terminal tempat anggota polsek yang menjemput dia, Arya nih sengaja lihat ke belakang, lihat ke arah warkop yang dia dihantui tadi, dan dia lihat sosok wanita yang baju hijau tadi itu masih ada di situ sambil melambaikan tangan ke Arya seperti ini. Dada, seperti mengisyaratkan kalau wanita itu melambaikan tangan perpisahan kepada Arya, dada gitu. Arya mah santai aja, cuma dia agak takut jalan cepat gini, dia jalan menuju ke Alfamart dan menuju jemputan yang dijemput oleh anggota polsek. Sampai nih di tempat penjemputan, sebut saja Arya tuh bertemu dengan salah satu anggota polsek, sebut saja namanya tuh Mas Akmal. Mas Akmal tanya ini ke si Arya, "Kamu neng kok gemetaran?" Tanya Mas Akmal kepada Arya. Ya Arya kan mana jawab, dia jujur kan, dia bilang aja, "Nggak Mas, tadi aku lari kok, takut ada yang mau jahat makanya aku gemetaran." Waktu perjalanan menunjukkan waktu pukul 2 dini hari. Arya pun izin nih tidur ke Mas Akmal. "Mas, aku tidur bentar ya, aku capek dari lelah perjalanan." Ya Mas Akmal pun mengizinkan Arya untuk tidur di dalam mobil. Sampailah dia di polsek itu pada pukul 3 dini hari. Ya maklumlah, pas dia sampai di polsek dia disambut oleh penghuni yang tak kasat mata. Waktu itu Arya melihat nih ada salah satu sosok perempuan menggendong bayi seusia 1 tahun melesat shush gitu ke dalam toilet yang ada di salah satu ruangan yang ada di polsek. Dan batinnya si Arya bilang, "Kayaknya aku bakal tiap hari nih jumpa sama sosok ini." Batinnya Arya pada saat dia melihat sosok perempuan yang menggendong bayi tersebut yang masuk ke dalam toilet. Ketika Arya masuk polsek, yang dia lihat di sana tuh ada anggota serse, sebut saya namanya itu Mas Kabut dan Pak Eko yang bertugas di SPK. Seperti polsek pada umumnya, ada pagar yang mengelilingi sebagai pagar pembatas, sedangkan di depan polsek ada masjid nih. Bangunan polsek ini punya 2 lantai, yang mana di lantai 1 kantor dan lantai 2 tuh ada kamar ataupun mes-mes untuk para karyawannya. Dan di sini Arya diizinkan nih
untuk tidur di salah satu kamar yang ada di lantai 2. Pas Arya nih datang ke kamar tersebut di antara salah satu anggota polsek. Pas dia buka pintu, Arya kan bilang, "Assalamualaikum." Tiba-tiba di pojok pintu kamar Arya tuh ada yang jawab. Waalaikumsalam. Mas, Yang antara Arya nih ngeh dan nanti juga. Dia nih bilang, "Neng, tahu kan siapa itu?" Arya pun kaget. Rupanya Mas nih bisa juga tahu juga dia kalau di situ ada penghuni lain di kamar tersebut. Terus si Arya nih tanya ke si Mas nih, "Mas, kok Masnya bisa?" Terus si Mas yang antar Arya ke kamar tersebut, dia langsung check out, langsung pergi. Ya di situ pun Arya lah mulailah packing, bersihin kamar dan menyiapkan tempat untuk dia lakukan sholat. Karena kan situ kan udah jam 3 pagi, mau jam 4 subuh lah. Dan waktunya kan udah mau untuk sholat subuh. Ketika Arya setelah bersih-bersih, packing, udah bersih-bersih packing lah kan, waktu menunjukkan pukul jam 4.30. Seharusnya kan udah waktu sholat subuh. Ya Arya kan sholat subuh tuh. Tiba-tiba ketika ayat terakhir, liriknya dari ekor matanya, kayak ada perempuan lagi gendong anak di belakangnya itu di sudut kamarnya. Tapi Arya berdoa amat lah. Dia pun udah capek, udah kelelahan, apalagi udah diganggu nih sama perempuannya di terminal tersebut. Ya dia cuek-cuek aja. Terus dia bukan banting sih, ambil sejadah, kutuk gitu, dan sosok itu tersebut hilang di subuh tersebut. Pada pagi hari, Arya terkaget nih, tiba-tiba ada yang mengudar pintu. Tuk. Arya kira setan, rupanya itu adalah salah satu anggota polsek yang mengunggahkan ayat, bilang, tetangga baru bangun, ayo, hari ini kamu training, kamu akan diperkenalkan apa yang harus kamu kerjakan di polsek ini. Terus Arya bangun, mandi, langsung bergegas lah untuk melakukan tugas-tugasnya. Di situ sebelum Arya melakukan tugas ataupun training dari salah satu anggota polsek, dia ini datang nih ke tempat sarapan. Dia beli nasi uduk. Di sana ada salah satu, sebut saya namanya Akmal, yang menjemput dia tadi malam. Akmal nih bilang, anak baru, betah-betah di sini, betah-betah juga dengan Nyai. Di situ Arya gak ngubris siapa Nyai itu. Ya Arya berdoa amat lah. Setelah Arya membeli makanan, si Mas Akmal nih bilang, "Gak apa Arya, makan kamu ini biar Mas aja yang bayar." Di situ Arya cuma bilang makasih Mas dan lempar senyum sambil pergi. Karena kan dia kan anak baru, dia buru-buru juga harus training untuk cari tahu apa tugasnya di polsek yang baru dia sekarang. Ketika Arya selesai makan dan dia nih udah ditugaskan oleh Mas Kabut, sebut saya namanya Mas Kabut. Mas Kabut ini bertugas untuk membimbing Arya dan memperlihatkan di mana ruangan Arya dan apa saja yang harus Arya lakukan di polsek tersebut. Di sini ketika Arya selesai training, dia kan keluar dari ruangan dia. Tak sengaja pun Arya ini berpapasan dengan Mas Akmal yang dijumpai tadi pagi, yang juga membayar Arya sarapan tadi pagi. Mas Arya ini bilang, "Arya, kamu betah-betah ya di sini. Kamu ini paling cuma diisengin aja kok sama Nyai di sini. Beda sama anggota-anggota lain. Di sini kamu harus betah ya. Lagian pun kamu ada dilindungi oleh sosok ibumu dari belakang." Di situ Arya notice lah, ingat lagi ke flashback ketika dia umur 3 tahun. Dia melihat sosok ibunya yang telah meninggal dan tahlilan di hari ketiga. Ya you know lah, Arya pun cuma bisa senyum sambil bilang, "Makasih teh Mas, nasihatnya," gitu. Dan ternyata ruangan kerja Arya ini berpapasan atau bersebelahan dengan sel tahanan. Ketika jam istirahat Arya ini keluar nih ke kantin mau makan lah ya kan. Pas dia sampai di sel tahanan tersebut, dia lihat ke kanan nih. Ternyata ada tahanan yang seusia dengan dia, muda dengan dia. Di situ lengkap tuh, ada nama, tanggal lahir, dan apa kasusnya. Dengan memberanikan diri, Arya nih tanya ke si cewek. Kebetulan tahanan tersebut cewek ya. Dia tanya lah, "Kamu kenapa dikurung? Emang masalah kamu apa?" Si tahanan pun jawab, "Ya aku gak sengaja, aku berkelahi dengan anak tetanggaku dan aku nendang dia sampai giginya tanggal." Setelah lama Arya berbasa-basi, Arya pun kembali nih ke ruangan kerja dia. Kebetulan ruangan kerja Arya itu terbuka, pintu terbuka dengan posisi menghadap ke pintu. Ketika itu Arya nggak sengaja nih lihat sosok bayi. Dalam hatinya notice, loh kok ada bayi nih? Bayi siapa coba? Dia lihat. Pertama tuh Arya senang lihat bayi itu tersebut, tapi lama-kelamaan dia lihat bayi tersebut ngerangkak, malah manjat dinding, tok itu bayi itu manjat dinding, boom. Arya kan jantungan, tok jantungnya ngespot kan. Ya dalam hati Arya, ya Allah,
Baru pun sehari udah di welcome aja sama penampakan-penampakan. Sebisa mungkin Arya baca doa dan penampakan bayi tersebut langsung hilang. Alhamdulillahnya langsung hilang. Singkat cerita, waktu pun menunjukkan waktu maghrib. Arya pun mandi, sholat, dan Arya pun sholat ini di masjid ya, bukan di lantai 2 tempat dia tinggal. Setelah sholat, Arya pun ke tempat nasi padang untuk makan malam, lalu kembali ke kamar dan teleponan sama ayangnya. Ketika teleponan, waktu menunjukkan pukul 9 malam. Pada saat itu kan Arya kan di lantai atas, tiba-tiba dia dengar suara di lantai bawah tuh, kayak ada orang ribut kali, kru gitu, wow gitu, suara orang ribut ya. Pikir Arya, oh mungkin ini ada kasus baru nih. Dan sekejap pun Arya pun tetap teleponan sama pacarnya. 5 menit kemudian suara itu hilang. Loh, kok tiba-tiba hilang? Itu kan makin buat Arya kepikiran. Tadinya ribut, tiba-tiba suara itu hilang. Arya tunggu. Kok nggak ada lagi suaranya? Tiba-tiba suara itu ada lagi. Suara itu bukan seperti orang ribut, tapi seperti suara orang lempar ke sandal. Tak paham nggak? Maksud lempar sandal? Sandal tak gitu. Ya Arya kan sambil teleponan, ya dia kan bodo amat, kurang ngupis juga kan. Tapi makin lama suara tuh makin gede, kayak Arya capek. Arya kan teleponan nih dari jam 9, suara itu tetap ada sampai jam 9:10 malam. Kok suara nggak hilang gitu pikiran Arya kan, kayak suara sandal dimainin. Pas ada tajamin lagi pendengarnya itu, dia dengar nih, suara apa ya? Ada yang berkesimpulan itu seperti suara sandal selalu yang dimainkan sama orang-orang ramai. Tapi anehnya suara tersebut gak berhenti, gak ada jeda. Suara orang main sandal tersebut kan awalnya kan di bawah tuh. Tiba-tiba suara tersebut pindah ke lantai atas tepat di pintu kamarnya Arya. Terus kan Arya nih datang nih ke depan pintu untuk taruh telinganya ke depan pintu untuk mendengar nih, siapa sih yang iseng? Karena aku mau telepon sama pacarku. Si Arya laporan ke pacarnya bilang, kalau mas ini mas ada nih anggota baru nih. Kayak nih orang tuh mau iseng sama aku nih. Mau tangkap basah kalau aku lagi teleponan sama pacarku. Kata Arya ke pacarnya dengan sambil taruh telinganya tuh ke pintu, dengar suara kalau ada orang mainin sandal. Pas Arya mau buka pintu, tepat di mana di depan pintu tersebut ada orang yang mainin sandal dengan HP di tangannya sambil video call pacarnya. Arya yang buka nih. Setelah buka pintu, pas dia buka pintu, dia lihat sandal tuh gerak sendiri, selalu tak gerak tanpa kaki. Dengan kagetnya Arya dia lempar pintu, dia lari nih ke kamarnya dan tutup muka lagi dengan selimut. Tanpa sadar, Arya pun ketiduran sampai subuh mendatang. Ketika subuh, Arya mandi subuh, sholat, dan melakukan aktivitas seperti biasa pada siang harinya. Tapi gangguan bukan di situ saja. Masih banyak gangguan yang ada di polsek tersebut yang siap datang menghantui Arya. Malam berikutnya, pada pukul 10 malam, Arya kan di lantai 2. Tiba-tiba dia dengar tuh di bawah tuh ada yang jejerit minta tolong gitu. Ya Arya kan notice, langsung dia lari ke bawah. Dia langsung menuju ke sumber suara. Rupanya yang teriak minta tolong tuh tahanan, sebut saya namanya tuh Ilham. Dia tuh minta tolong dengan menangis sambil ketakutan. Saya tanyalah ke si Ilham nih, loh Mas Ilham kok kayak orang ketakutan? Bukannya jelasin apa yang terjadi, si Ilham nih malah nih dia minta HP si Arya, bilang gini, mbak boleh pinjam HP ya nggak? Aku mau telepon mamaku. Ya dengan rasa iba yang luar biasa, Arya pun pinjam ini HP-nya ke si Ilham. Dan si Ilham pun langsung nih telepon ibunya. Ya Arya kan inisiatif nih sebagai karyawan di polsek tersebut, dia ambil air, dia kasihlah buat Ilham biar si Ilham pun tenang. Dan setelah tenang, Ilham pun cerita nih ke si Arya. Lalu setelah si Ilham tenang nih, dia cerita ke si Arya. Duduklah orang tuan sambil dipetasi sel tahanan. Si Ilham cerita ke si Arya bilang gini, kak, tadi kan pas aku ke kamar mandi, aku lihat tuh ada tali tambang gantung bulat, gantung ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan gantungan. Dia bilang, setelah Ilham tenang, Ilham cerita nih ke si Arya, bilang gini, mbak, tadi kan aku mau ke kamar mandi. Tiba-tiba di kamar mandi itu aku lihat ada tali tambang. Tali tambang itu berbentuk bulat kak, kayak orang mau siap bunuh diri. Putar ya tali tambang itu melayang kiri kanan. Entah dari mana, setelah tali tambang itu melayang, ada suara kak bilang gini, Ilham sini Ilham. Itu makanya kak aku nangis kejar-kejar kak sampai oman aku pun merinding kak. Makanya kak aku pun takut, merinding aku kak, makanya aku sampai nangis di pojokan gitu. Setelah Arya mendengar cerita dari Ilham,
Dia datanglah, ceklah ke kamar mandi tempat si Ilham cerita tersebut. Pas dia datang, memang di kamar mandi tersebut nggak ada pintu, bahkan nggak ada lampu. Ketika Arya masuk, kagetlah dia. Di situ dia lihat sosok perempuan gendong bayi sambil tersenyum ke Arya gini. Gitulah tersenyumnya. Dan sosok bayi tersebut hitam dan punya gigi yang runcing. Setelah itu Arya keluar dari kamar mandi, dia pamitlah ke si Ilham. Dibilang gini, "Ham, kakak duluan ya." Begitulah kisah horor dari PKL Polsek Berhantu. Jika kalian suka channel ini, tolong di subscribe. Jika kalian nggak suka, silahkan komen. Jika kalian nggak suka, silahkan dislike. Oke, tolong komen, like, dan juga subscribe yang banyak untuk channel ini mencapai 10.000 subscriber pertama. Subscribe itu gratis loh. Oke, terima kasih sudah nonton dan bye-bye.